Aduh guys, sorry banget video tadi pagi nggak ada suaranya. Aduh, aku lupa ya, ternyata iPad tuh sebenarnya kan mati, aku cas gitu kan. Nah, cuman aku nggak perhatikan kalau misalnya dia lagi record tuh kan biasanya nih ini kayak gini nih, ini ya, mikrofonnya udah on gitu ya. Mikrofonnya itu ternyata off guys, dan ya ini semoga udah ada suaranya. Bukan semoga, ada pasti udah suaranya. Oke. Jadi sekalian aja aku rangkum dengan video tadi pagi ya. Aku tadi malam tuh futsal jam 12-an, jadi benar-benar capek banget tadi pagi dan mau ngulang record aduh rasanya itu jauh banget ya. Karena aku sekaligus juga tadi pagi itu war tiket gitu ya. Jadi nggak dapet dan ya malas lah, ya udahlah. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Here we go. Di sini kita lihat ada Fed ya. The Fed. Nah, aku nggak tahu ini sejak kapan tiba-tiba ada kakek gitu yang ngomong hari ini ya. Ada Fomsi William juga di jam 19.45. Kemudian ada Fomsi juga dari Bowman ya kan. Kemudian ada kakeknya sendiri di jam 22 atau jam 10 malam. Ya ini nggak tahu kemana arahnya, tapi yang jelas ini mulai bahaya nih. Kalian bisa lihat di sini ya, mulai banyak berita kalau miners mulai bergerak memindahkan sebesar 2000 BTC mereka menjadikan MPV value di atas 2. Hal ini kemarin memicu terjadinya penurunan dari 27.000 ke 26.000. Pokoknya miners itu sepertinya ada sesuatu yang miners tahu. Mereka udah pada memindahkan dan menjual. Nah, seperti yang kita lihat juga udah mulai banyak juga kayak koin-koin gitu ya yang masuk ke exchange, kayaknya BTC, Ethereum dan banyak lagi yang lain. Nah, ini juga hari ini ada yang memindahkan sebesar 10.000 Bitcoin ke Coinbase-nya hari ini. Ini bahaya banget nih guys ya. Aku nggak tahu efeknya gimana dan apa, cuman yang jelas kita akan sama-sama kita lihat. Nah, tadi malam aku sempat nge-short ya dari plan yang kemarin, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Di video yang ini, video aku yang tadi malam lah pokoknya ya. Bulan depan pada libur kan? Iya. Aku kesini nih. Video aku yang mana tuh ya guys ya. Nah, video aku yang ini yang waspada efek new moon. Kemudian aku berhasil cuan dan tadi pagi aku close di sekitar 300% dan tiba-tiba langsung memantul lagi, dan LTC juga aku dapat sekitar 100% dan ternyata kalau nggak di close itu balik ke arah lagi, itu bahaya banget. Nah, jadi ini sempat memantul dahsyat. Dia kenapa? Dia di sini kelihatan banget cuman nge-retest 27.000 yaitu di sekitar EMA 50-nya dan langsung balik arah lagi, dan sekarang kalau kita perhatikan tren udah di area 26.800 lagi ya. Dan ini sebenarnya sejujurnya masih ada support ya. Sekali lagi ini masih ada support ya. Nah, jadi kalau aku lihat ini Bitcoin bikin PR. Kita lihat PR di time frame 4 jam dia bikin wick ya. Ini adalah PR-nya. Sekali lagi ya, ini adalah PR. Wick itu harus dibayar. Nah, jadi kemarin nge-wicknya itu kan di sini ya. Di 238, oke. Kemudian wick yang di sini juga belum dibayar di 258, kemudian wick di sini 26 juga. Oh, ini udah dibayar. Oke. Jadi sisa yang belum dibayar itu sebenarnya yang ini. Oke. Jadi kita hapus yang di sini ya. Kita hapus di sini karena itu udah dibayar. Nah, yang belum dibayar jadi kalau kita lihat dia punya utang di sekitar area 263 sama 258. Nah, ini adalah range-nya ya. Untuk range-nya kalau kita perhatikan ya kurang lebih misalnya dari sini ke dari ini ya. Dari area ini ke sini ini sekitar kurang lebih 2%. Dan ini benar-benar akan menjadi magnet. Kenapa menjadi magnet? Karena di situ adalah area yang sangat-sangat krusial gitu ya. Wick-nya belum dibayar. Udah aku bilang, wick adalah utang. Di sini juga berarti ada utang dan Bitcoin masih bermain di area ranking yang kemarin gitu ya. Jadi belum benar-benar belum kemana-mana dan ini menunggu news. Dan bad news-nya adalah di XY atau yang kita sebut sebagai indeks dolar itu benar-benar udah lumayan ya. Nah, ini sesuai prediksi aku yang kemarin ya. Jadi mungkin ada penurunan atau kenaikan lagi ngelanjutin. Kalau misalnya nggak ada penurunan, ini hanya akan ke sini dan kemudian naik lagi. Nah, seperti yang kita lihat juga untuk harga dolar hari ini itu berangsur-angsur, bukan berangsur-angsur. Ini benar-benar naiknya sangat-sangat lumayan signifikan ya. Nah, dolar itu sekarang udah 14.900 dari yang kemarin cuman 14.700-an minggu lalu. Sekarang udah naik hampir 200 dan ini benar-benar bahaya banget. Kenapa? Karena dolar sebentar lagi menyentuh 15.000 dan di 15.000 itu adalah area krusial untuk harga pergerakan dolar. Karena mungkin apakah ada kebijakan-kebijakan baru yang membuat harga di XY naik ya? Karena benar-benar reversal banget dari sini. Ini patternnya pattern W double bottom yang sangat-sangat cantik ya. Nah, kalau kalian perhatikan juga sebenarnya udah ada bear diff di sebelah sana
ya. Jadi kalau menurut aku mungkin ada kemungkinan di XY untuk koreksi dulu. Kemudian di sini karena dia levelnya udah di 103, ini udah di atas 102 ya, yang artinya indeksnya udah ketembus dan next targetnya tetap sama di 105. Sekali lagi, kalau dolar naik apalagi rally seperti itu berbahaya banget bagi market kripto kita. Nah, jadi efek new moon-nya kalau kita perhatikan, ini kalau misalnya kita lihat juga ya, ini nggak terlalu ngefek yang terlalu dalam ya, karena new moon itu kan biasanya dia mencari bottom, mencari lantai untuk apa, untuk naik gitu ya, dia akan mencari bottom. Nah jadi bisa jadi kita akan koreksi yang sangat-sangat dalam lagi gitu, habis itu baru naik gitu. Nah pertanyaannya nggak tahu kenapa, cuman kayak aku ngerasa ini bakal dalam lebih dari yang terprediksi. Ya, kalian bisa lihat sendiri ini masih banyak area yang belum kesentuh, dan kalau kita lihat di area 4 jam, 1 hari ya. Di sini kita ubah MA-nya menjadi MA 200. Kita ubah dulu guys, jadi MA 200, oke. Nah, jadi MA 200 di sini kalau MA 200 ini harganya itu kurang lebih di 248 ya. Nah, apakah kita akan ngejar ke 248 di sana? Itu pertanyaannya. Karena kalau kita lihat downtrend udah mulai, downtrend udah mendominasi. Dan tren sebentar lagi tuh nggak kuat banget, udah kecolek-colek berapa kali, udah bikin week yang dalam, dan seharusnya ya kita tinggal nunggu waktu aja gitu, karena di daily juga weeknya merah, yang artinya harus kejemput gitu ya. Week hijau bisa kejemput bisa enggak, week merah itu biasanya tuh kejemput banget gitu ya. Nah kayak ini week hijau ya, week hijau nih kan kejemput nih guys ya, week hijau dibikin merah kejemput. Kemudian ini week hijau nggak kejemput yang di sini. Kemudian ini week hijau panjang banget weeknya kejemput ya kan. Nah itu dia, the power of week itu adalah harga yang akan dijemput atau kita bisa bilang sebagai utang. Untuk daily di sini stokastik back to dead cross. Kemudian RSI-nya belum oversold, kita masih di level 39 dan itu sebenarnya area-area middle, dan kalau menurut aku mungkin bisa lagi kayak gini modelannya ya di bawah level 30, yang artinya itu udah cakep banget sebenarnya untuk kita entry, tapi waspada banget, banyak banget analisa yang bilang bakal ke 23, 22, 21 gitu ya. Tapi kalau menurut aku it's okay, mau ke berapapun nggak masalah. Yang penting satu, tetap cicil averaging, oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video.